tajawwaza li ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala mengampuni dosa umatku al-khata' yang tidak sengaja, Allah ampuni. Wan nisyan, lupa juga Allah ampuni. Lagi puasa Ramadan, ada orang puasa Ramadan di bulan suci Ramadan di siang hari. Di siang hari. Orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur, dosa besar. Tanpa ada uzur, dosa besar. Tapi kalau perkaranya orangnya lupa, habis sholat subuh dia tidur, bangun jam 11, dia lupa sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Dia buka kulkas, ada es krim. Dia buka tempat makanan, penuh ada makanan. Dia makan. Dia minum tuh es krim. Ada kue lagi. Lumpia, kue sus, kue tar. Oh, dia makan lagi. Masih kurang lagi. Dia buka kulkas, ada sirup. Dia bagi sirup lagi. Nanti keluarganya datang, istrinya datang, lihat. Ini siapa yang makan? Dia bilang, saya yang makan, ini enak semua ini makanan. Ini kan lagi puasa Ramadan. Astagfirullahaladzim. Lupa. Dia bilang dia lupa. Bagaimana? Dia lanjutkan puasa, sah. Tapi enak juga dia puasa. Makan kekenyangan. Kenapa dia sah? Karena dia lupa. Dalam agama kita kalau lupa tidak masalah. Yang masalah itu pura-pura lupa. Nah, itu yang masalah, pura-pura lupa. Kemudian wa mastukrihu alaih. Tidak dianggap dosa orang yang dipaksa. Seperti kasus sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Ammar bin Yasar atau Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu dipaksa oleh orang musyrik untuk murtad. Bukan dipaksa untuk melakukan yang haram lagi, untuk murtad. Kalau tidak dibunuh. Beliau dianiaya. Kemudian beliau saksikan ibunya dibunuh. Ibunya namanya Sumayyah. Jadi orang pertama yang syahid fisabilillah di dalam agama Islam adalah ibunya Ammar bin Yasir, namanya Sumayyah. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Shahabah yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah. Ditusuk sama Abu Jahal. Ibunya ditusuk dari depan sampai tembus ke belakang. Meninggal syahid. Ayahnya Yasir dianiaya. Ammar dianiaya sampai saking parahnya dianiaya, ditanya nama siapa lupa. Karena sudah tidak kuat, mereka bilang kalau mau selamat, engkau katakan Tuhan engkau Lata wal Uzza, berhala. Engkau harus keluar dari agamanya Nabi Muhammad. Maka dia karena sudah tidak kuat, ya sudah dia katakan, saya keluar dari Islam, saya mengakui Lata wal Uzza sebagai Tuhan. Maka dibebaskan oleh orang musyrik Quraisy. Ketika dibebaskan, dia menangis. Ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata sudah ada ayat Al-Qur'an yang membolehkan kepada seseorang keluar dari Islam, yang penting hatinya iman, ketika membahayakan hidupnya. Maka turun. Sesungguhnya illa man ukriha alaih wa qalbuhu mutmainnun billah. Dikatakan orang-orang yang memang keluar dari Islam, dia lafadzkan, kemudian dia tanamkan dalam hati ingin keluar dari Islam, maka dia akan keluar dari Islam. Kecuali orang yang dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Dia mengucapkan keluar dari agama Islam, wa qalbuhu mutmainnun billah, tapi hatinya tenang kepada iman. Hatinya tidak menyatakan keluar dari Islam, hanya terpaksa. Maka Ammar bin Yasir menangis, ya Rasulullah, saya sudah keluar dari Islam. Kata Nabi, tidak, engkau tidak. Bagaimana hatimu ketika engkau nyatakan keluar dari Islam? Dia katakan, hatiku tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Maka anta lasta minhum. Kata Nabi, engkau bukan daripada golongan orang yang keluar dari Islam. Nah, ini tiga hal yang dimana Allah maafkan. Allah maafkan dari perbuatan kita yang tidak disengaja atau lupa atau terpaksa karena membahayakan diri. Tapi ada sahabat juga yang memilih.
dipaksa keluar Islam, kalau enggak dibunuh, dia pilih mendingan dibunuh. Ada juga. Seperti sahabat namanya Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi itu dipaksa keluar dari Islam. Kalau tidak dibunuh, beliau memilih untuk dibunuh daripada keluar dari Islam. Akhirnya dibunuh. Ada dua pilihan. Ada yang dia sudah tidak kuat, dia melafatkan untuk keluar dari Islam, tapi hatinya beriman kepada Allah, maka itu terjadi dari ilustrasi Ammar bin Yasir. Ada juga yang memilih daripada keluar dari Islam, walaupun hanya mengucapkan, maka dia memilih mendingan saya wafat, dibunuh. Itu juga ada. Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu wa ardhah.